Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di serial Baina Zamanain bersama aku, Umay. Pernahkah kamu mempertanyakan wilayah Jazirah Arab yang dulunya tandus, yang dulunya gersang, kini bisa dihuni oleh sekitar 150 juta orang? Tentunya hal tersebut bukanlah suatu hal yang kebetulan. Ada manusia pertama yang memulai kehidupan di sana. Berbicara tentang bangsa Arab, fokus kita berarti membicarakan keturunan Sam bin Nuh. Mereka adalah keturunan Nabi Nuh yang tinggal di sekitar Babilonia, sekarang Irak bagian selatan, dan sebagian juga wilayah Akkad, yaitu Irak bagian tengah, sebagian juga Suriah dan Iran. Namun, karena perubahan iklim dan konflik internal, mereka bermigrasi ke wilayah barat dan selatan Irak. Dalam proses migrasi ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang hijrah ke Syam dan ada yang hijrah ke Yaman. Dalam Al-Quran, bangsa Arab sebagian tadi yang hijrah ke Syam teridentifikasi sebagai kaum Ad. Allah mengutus Nabi Hud di sana sebagai pembawa risalah tauhid. Dan bagi sebagian yang hijrah ke Yaman teridentifikasi sebagai kaum Tsamud di Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka tidak taat dengan ajaran tauhid, yaitu menyembah satu Tuhan, yakni Allah. Sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka. Dan oleh sejarawan modern, bangsa Arab tersebut dinamakan sebagai bangsa Arab Al-Ba'idah, atau bangsa Arab yang telah punah. Membicarakan tentang keturunan Sam bin Nuh, kita juga membicarakan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau juga merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau lahir di Babilonia atau Mesopotamia. Pada masa itu, masyarakatnya banyak yang membuat dan menyembah berhala. Selanjutnya adalah kisah yang sering kita dengar, yaitu tentang bagaimana penolakan dari kaum Nabi Ibrahim itu. Bahkan dengan penolakan yang sangat kejam, Nabi Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup. Namun Allah masih menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas dasar itu pula, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah hijrah ke Syam. Dan ketika musim paceklik terjadi, mereka bermigrasi ke Mesir. Dan di sana Nabi Ibrahim bertemu dengan Hajar lalu menikah dengannya. Atas pernikahan itu lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail lahir, ia membawanya ke tanah yang gersang. Dan atas izin Allah, wilayah yang gersang tersebut menjadi tempat suci yang kita kenal sebagai Makkah. Dan di sana berdiri Ka'bah dan juga mengalir air Zam-Zam hingga kini. Oleh sejarawan modern, bangsa Arab yang belum punah tadi dinamakan sebagai bangsa Arab Al-Baqiyah. Bangsa Arab Al-Baqiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu bangsa Arab Al-Aribah dan bangsa Arab Musta'aribah. Yang pertama, bangsa Arab Aribah. Bangsa Arab Aribah ini adalah atau bisa disebut sebagai bangsa Arab yang murni. Ia merupakan keturunan dari Ya'rub bin Qahtan, dan beberapa sumber mengatakan bahwa nasabnya masih bersambung dengan Nabi Hud. Mereka tinggal di Yaman, dan sebutan lain untuk bangsa Arab Aribah ini adalah bangsa Arab Qahtan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang madani. Letak geografis mereka di sana memungkinkan mereka untuk memajukan pertanian, dan atas dasar itu pula mereka bisa mengembangkan mata pencaharian yang lain, seperti berdagang, berternak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Arab Musta'aribah. Kalau bangsa Arab Aribah tadi adalah bangsa Arab murni, maka Arab Musta'aribah adalah bangsa Arab pendatang. Mereka ini adalah keturunan Ismail bin Ibrahim, dan mereka tinggal di Mekah. Sebutan lain untuk mereka ini adalah Arab Al-Adnaniyah. Termasuk Nabi Muhammad SAW
berasal dari Arab Adnan. Kehidupan mereka ini adalah kehidupan yang badawi. Mereka mengembara, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, yang sekiranya tempat tersebut memungkinkan bagi mereka untuk hidup. Dan mata pencaharian mereka atau pekerjaan utama mereka adalah memelihara unta, domba, kuda, serta berburu. Dan mereka tidak tertarik pada perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Selanjutnya, di masa pra-Islam, kita akan membahas tentang bagaimana kepercayaan, politik, sosial, dan budaya mereka. Yang pertama, kita bahas mengenai kepercayaan mereka. Bangsa Arab sebelum datangnya pra-Islam, mereka adalah orang-orang yang membuat dan menyembah patung berhala. Dan berhala-berhala tersebut itu memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda tergantung dengan pemahaman atau keyakinan dari masing-masing suku. Namun, berhala yang terkenal kala itu bahkan disebut dalam Al-Quran, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Selanjutnya, kondisi politik mereka. Sebelum datangnya pra-Islam, bangsa Arab sangat bergantung atas kesolidaritasan berdasarkan kesukuan semata. Setiap suku itu dipimpin oleh satu kepala suku atau disebut juga syekh. Karena tidak adanya pemerintahan pusat yang mengatur mereka semua, suku-suku ini rentan terjadi perang antar suku. Bahkan karena masalah yang sepele, peperangan bisa terjadi. Selanjutnya adalah kondisi sosial mereka. Dalam hal ini, kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding dengan laki-laki. Kaum wanita dianggap sebagai benda mati yang tidak berguna. Seorang wanita bisa dikawini oleh beberapa pria. Begitu pula sebaliknya. Bahkan wanita mengizinkan suaminya untuk menikah dan memiliki keturunan dengan wanita yang lain. Ibu tiri menikah dengan anak tiri, saudara laki-laki menikah dengan saudari perempuan, dan itu adalah kondisi yang sangat-sangat merugikan wanita. Wanita bisa dinikahi kapan saja dan diceraikan kapan saja. Dan atas dasar kehidupan yang keras bangsa Arab pra-Islam, mereka hanya menginginkan anak laki-laki saja. Selanjutnya adalah budaya bangsa Arab pra-Islam. Meskipun bangsa Arab pra-Islam terkenal dengan bangsa yang jahiliyah atau bangsa yang bodoh, namun di sisi lain mereka memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam berbahasa. Dalam hal ini, mereka ahli dalam membuat dan melantunkan syair. Dengan syair, seorang akan sangat dihormati atau sangat direndahkan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bersyair mereka tidak bisa diremehkan, karena mereka sangat ahli dalam hal tersebut. Bahkan Allah sampai menurunkan mukjizat berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk menandingi kemampuan berbahasa mereka. Hidup tentang bertahan dari cobaan alam, dari tempat hidup, juga dari diri sendiri. Terdapat perbedaan bagi orang yang berhasil bertahan dan juga terbawa. Berada di posisi manakah kamu sekarang? Apakah berhasil bertahan atau terbawa arus yang entah kemana terbawa? Sekian, itu saja pembahasan di episode ketiga di serial Baina Zamanain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.